Om Swastiastu. Baik, saya kali ini akan mempresentasikan tugas LKM 3 dari mata kuliah Agama Hindu dari dosen pengampu Bapak Dr. I. Nyomantika, MSI. Sebelumnya, perkenalkan saya Niluh Nia Aryani, NIM 25135. Saya dari kelas B Kimia Murni. Untuk soal yang pertama, yaitu sebutkan dan beri contoh dalam perayaan Nyepi dan Ngembak Geni pelaksanaan Caturmarga itu. Untuk jawabannya, saya bedakan menjadi dua. Yang pertama pada saat Nyepi dan juga pada saat Ngembak Geni. Pada saat Nyepi, umat Hindu melakukan bakti marga dengan berdoa dan melakukan trisandhi. Kemudian dari Jenana Marga dengan membaca kitab suci dan Karma Marga dengan tidak bekerja. Yang merupakan salah satu bagian dari catur berata penyepian, dan Raja Marga dengan menahan diri dari berbagai aktivitas dan juga nafsu. Kemudian pada saat Ngembak Geni atau sehari setelah hari raya Nyepi itu, bakti marga ini terlihat dari kunjungan dengan sanak saudara, saling memaafkan antara sanak saudara dan juga dengan tetangga kita. Kemudian Jenana Marga dengan berbagai pengetahuan-pengetahuan baru yang kita dapatkan selama Nyepi dan juga kehidupan-kehidupan baru. Kemudian ada Karma Marga dengan kembalinya kita beraktivitas yang positif dan juga berguna untuk masyarakat. Serta Raja Marga dengan mengendalikan diri untuk tidak kembali ke kebiasaan yang lama yang pernah kita lakukan dan itu tidak baik. Nah, jadi Bakti Marga, kemudian Jenana Marga, Karma Marga, dan juga Raja Marga ini merupakan bagian dari Catur Marga. Kedua, yaitu kita akan memberikan contoh konkret dari Sloka Bhagavad Gita 7. Untuk jawabannya yaitu contoh dari kehidupan nyata dari sloka tersebut adalah ada orang yang sangat tekun memuja Dewa Siwa, kemudian ada orang lain juga yang sangat tekun untuk memuja Dewi Saraswati. Tentu kedua hal tersebut berbeda objek pemujaan, tetapi keduanya akan tetap diberkati Tuhan karena kesungguhannya dalam meyakini Tuhan atau ide Sang Yang Widisa dengan berbagai objek. Dan mereka melaksanakan pemujaan ini dengan tulus dan ikhlas. Dan dari sini juga Hal ini mengajarkan umat Hindu untuk selalu menghargai perbedaan cara beribadah baik dalam agama sendiri maupun dengan agama orang lain. Untuk soal yang ketiga yaitu tentang apa yang kita bisa lakukan dalam beragama tentang sloka ini. Sloka ini terdapat pada Saramushchaya 1.4. Nah, tentu kita sebagai manusia harus menyadari keutamaan kita sebagai manusia karena kita sudah diciptakan secara sempurna. Dan kita harus tetap menjaga kesehatan dengan cara kita tetap menjaga kesehatan kita secara fisik maupun secara fisikis agar seimbang antara fisik dan juga fisikis ini. Dan emosi kita juga teratur. Kemudian kita beribadah atau sembahyang itu secara rutin. Contohnya kita melakukan trisandhi sesuai waktunya dan juga melakukan yatnya yang ada. Menghormati ajaran agama. Tentu kita sebagai umat yang beragama Hindu, kita juga menghormati ajaran-ajaran agama yang telah ada dan juga mengimplementasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu menggunakan akal dan pikiran kita untuk sesuatu hal yang baik, misalnya menciptakan sebuah produk atau jasa yang baik dan berguna di sekitar. Untuk soal yang keempat, tempat suci Hindu adalah suatu tempat maupun bangunan yang dikeramatkan oleh umat Hindu atau tempat persembahyangan bagi umat Hindu untuk memuja Brahman beserta aspek-aspeknya. Sebutkan dalam satu pura untuk pemujaan roh para orang suci yang dihormati dalam agama Hindu. Nah, di agama Hindu ini, selain kita terdapat pura untuk memuja dewa, dewi, dan juga sebagai objek dari ide Sang Yang Dewasa atau Tuhan, kita juga memuja para roh leluhur yang tentunya ini tujuannya adalah untuk menghormati jasa dari para pendahulu kita yang telah menuntun kita untuk
berada di jalan Dharma. Contohnya adalah Pura Kawitan dan juga Pura Dadya yang digunakan untuk memuja para roh leluhur yang sudah disucikan. Kemudian ada juga Pura Resi yang tujuannya adalah untuk kita menghormati para resi dan juga para sulinggi. Yang kelima yaitu pura di Bali disebutkan tempat pemujaan dewa-dewi Hindu beserta inkarnasinya ke dunia atau awatara, seperti misalnya Rama dan juga Krishna. Nah, jadi pura di Bali itu sebagai tempat pemujaan dewa dan dewi dan awatara. Misalnya, ada di Pura Besaki itu sebagai tempat pemujaan dewa dan dewa-dewa yang mengikuti arah mata angin. Dan di pusat tengahnya itu kita memuja Dewa Siwa. Dan juga ada Pura Dalam juga di Bali yang itu tempat pemujaan sebagai Dewi Durga. Nah, selain itu juga umat Hindu juga menghormati adanya awatara-awatara atau penjelmaan Tuhan ke dunia. Misalnya Rama yaitu terdapat dalam epos Ramayana dan juga Krishna ini terdapat dalam Mahabharata. Mereka ini dipuja sebagai wujud nyata Dharma yang hadir di bumi untuk menegakkan kebenaran. Yang ini mereka itu merupakan penjelmaan dari Tuhan untuk menegakkan kebenaran. Dan yang terakhir, tempat suci Hindu umumnya terletak di tempat-tempat yang dikelilingi oleh alam yang asri, seperti misalnya laut, pantai, gunung, hutan, dan sebagainya. Mengapa demikian? Nah, pura-pura Hindu umumnya itu dibangun di alam yang asri, seperti gunung, pantai, goa, dan hutan. Contohnya itu seperti Pura Lempuyang yang terdapat di pegunungan yang sangat indah, dan juga Pura Tanah Lot ada di tepi laut, dan juga Goa Gajah di kawasan hutan dan juga itu termasuk ke goa. Ada beberapa alasan penting yang mengapa sih tempat-tempat tersebut dibangun di tempat-tempat yang masih asri. Tentunya karena alam adalah ciptaan Tuhan. Yaitu tentu tempat alami seperti gunung, laut, dan hutan ini dianggap memiliki energi spiritual yang tinggi karena alam ini merupakan ciptaan Tuhan. Kemudian kita bisa memfokuskan diri untuk sembahyang. Jadi suasana yang tenang, damai, membuat para umat itu lebih fokus dalam sembahyang untuk menyucikan dirinya dengan ketenangan yang ada. Kemudian ada juga ajaran Trihitakarana. Umat Hindu itu percaya bahwa harmoni antara manusia itu tidak hanya dengan Tuhan saja, tetapi juga dengan manusia dan juga dengan lingkungan. Jadi untuk hal ini harmoni yang diimplementasikan itu adalah bagaimana harmoni kita kepada alam. Jadi umat itu untuk diajak untuk menjaga keseimbangan dan keselarasan hidup antara manusia dengan alam. Maka dari itu dibangunlah pura-pura tersebut di dalam tempat-tempat yang masih asri. Dan juga kesucian dari tempat tersebut yang masih bisa dikatakan tinggi. Jadi tempat-tempat tersebut dibangun di pegunungan, pantai, gua, dan juga hutan. Nah, dengan demikian pura tidak hanya menjadi tempat suci tetapi juga sebagai simbol dari keterikatan manusia dengan alam dan juga Tuhan. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya memohon maaf jika terdapat kesalahan yang tidak saya sengaja dalam presentasi kali ini. Saya akhiri dengan Om Santi 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 Om. Terima kasih.